ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang karunia-karunia ini, susu ini, Allah kemudian menyebutnya dengan di dalam ayat 66 Al-An'am itu dengan labanan kholison. Laban itu susu, kholison itu kata benda dari akar katanya kholaso, ikhlas itu. Jadi susu yang ikhlas. Maksudnya naon itu susu ikhlas deh. Kenapa Allah menyebut susu ikhlas? Maksudnya apa ini? Susu murni maksudnya teh. Di mana Allah ingin meyakinkan kepada kita, kalau Bapak Ibu misalnya memerah susu sapi, lalu ingin diminum, nggak ada Bu. An-Nahl 66. Hari tadi saya bilangnya apa? Oh, Al-An'am. Punten Bu. An-Nahl 66. Kalau An-Nahl 66 gak ada, naon atunya? Ada, yakinlah itu tadi salah nyebut. An-Nahl. An-Nahl surat ke-16 ya. Ya, sudah Bu, udah ketemu? Ya, sudah. Saya lanjut ya. Jadi Allah ingin meyakinkan kepada kita, andai kata Bapak Ibu memerah susu sapi misalnya, ingin langsung meminumnya, langsung minum saja. Saya jamin kata Allah, kira-kira begitu dalam ayat ini, di dalam susu itu tidak tercampur sedikit pun min damin wa farsin, dalam ayat itu disebut demikian. Tidak ada darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam air susu itu. Jadi jangan ragu, minum saja. Moal ayah setitik pun darah dari binatang itu masuk ke dalam susu. Oh, jadi berarti yang dimaksud dengan ikhlas itu sesuatu yang murni, tidak bercampur dengan barang lain. Maka susu murni artinya susu, murni susu. Ya kan? Jadi kalau saya misalnya punya susu murni 1 gelas, ya mah lamun gitu, misalnya di depan saya ada susu murni 1 gelas. Lalu saya masukkan kopi samet. Samet tenon. Ya, saeutik pisan lah gitu ya, sacuil. Pertanyaan saya, masihkah bisa dikatakan susu itu susu murni? Tidak. Sebutannya juga sudah menjadi susu kopi. Kopi susu mah kopi nu loba, susuna nu samet. Ya kira mangga kumaha ibu lah itu mah istilah susu kopi kumpul. Tapi yang pasti dia tidak murni lagi susu. Jadi yang namanya emas murni berarti murni emas. Jadi kalau sudah ada campuran perak, bukan emas murni lagi Pak. Jadi emas murni itu emas 24 karat kan. Kalau 23 karat, bukan emas murni. Maka sebutannya nanti ada swasa gitu ya. Ada campurannya logam lain. Ada enggak surat Al-Ikhlas Bu? Dalam Al-Quran? Ada. Kenapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena di situ menjelaskan tentang zat Allah yang murni tidak tercampur dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang dianggap ada oleh manusia. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Murni saja Allah itu, tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang setara dengannya,
Nah itu maka disebut surat Al-Ikhlas. Jadi kalau kita kembali pada Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan ikhlas. Berarti ibadah kita ini harus murni untuk siapa? Allah. Sesuai dengan janji kita yang mungkin kalau kita memilih doa iftitah ini. Kalau tidak ya ada di Al-Quran surat Al-An'am 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Harus lillahi rabbil alamin, harus murni lillahi rabbil alamin. Tidak boleh lillahi rabbil alamin jeung lil si eta. Karena kalau sudah aya jeung si eta selain lillah itu ada jeung si eta, maka dia sudah tidak ikhlas, tidak murni. Tah rada ngahulang namanya. Rada ngahulang kalau lihat begini. Betapa memang baru kita sekarang paham kenapa Rasulullah mengatakan kebanyakan orang yang beribadah itu hasilnya cuma capek, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan. Artinya ibadahnya enggak diterima. Di mana bergugurannya? Di ini Pak, di kekhusyuan, di keikhlasan. Bukan di syariat. Kalau syariat ada gerakannya sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama. Apalagi dengan imam satu orang ya semua pasti sama. Sekarang gini Bu, ada seorang datang ke Masjid Al-Murabi untuk salat zuhur. Dari rumah niat dia untuk salat zuhur 99% lillahi ta'ala. 1% ada dalam niat dia itu ingin dipuji ku calon mitoha. Karena kebetulan calon mitohanya memang rutin salat di masjid. Jadi dia takut teka absen. Pertanyaan saya, salat orang ini ikhlas atau tidak? Sudah kita bisa jawab itu ya. Jadi betapa memang luar biasa perjuangan yang harus kita lakukan untuk bisa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Di kalangan orang-orang sufi, siapa tokoh sufi di antaranya yang ibu kenal? Ya, Imam Al-Ghazali misalnya dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Di kalangan para sufi sampai begini mereka berkeyakinan. Kalau seorang beribadah kepada Allah, di samping mengharapkan ridha Allah, juga mengharapkan surga atau takut dengan neraka, maka ibadah ini tidak ikhlas. Tuh, nepi kaki itu orang-orang tasawuf itu. Ya. Jadi kalau seorang misalnya beribadah tuh ya Allah, duh lamun saya tuh sholat kebayang eta neraka, jadi takut karena neraka itu. Lalu mengharapkan dengan sholat itu juga mengharapkan surga, maka sholat itu sudah tidak ikhlas. Mereka menyebutnya ini sholat tingkatan orang-orang yang budak. Yang mereka itu bekerja untuk majikan karena mengharapkan upah, atau karena takut disiksa ku majikan kalau tidak kerja itu. Jadi bukan karena keikhlasan bekerjanya itu. Maka terkenal, ibu pernah mendengar nama Robiah Al-Adawiyah? Nah ya, itu salah seorang tokoh sufi, wanita. Dia dalam doanya itu menyatakan begini, ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya. Jika saya beribadah ini karena takut dengan nerakamu, masukkan saja saya ke dalam neraka jahanam. Tapi jika saya beribadah ini hanya semata-mata mencari ridhamu karena cinta saya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di mana saya setepatnya Engkau tempatkan itu.
Orang lain menepi kaki itunya punya ibadah itu. Ini pendapat para ulama sufi. Ibu sudah sampai tingkat ini? Jadi kumaha? Kumaha nih kita termasuk yang ikhlas atau tidak? Ikhlas insya Allah, karena semua ulama-ulama fikih mazhab yang 4 tidak sependapat dengan para ulama sufi ini. Mereka berkeyakinan bahwa ibadah seseorang itu masuk ke dalam kategori ikhlas dan diterima oleh Allah. Walaupun misalnya di samping mencari ridha Allah itu mereka juga mengharapkan surga. Mereka juga takut dengan neraka. Kenapa? Wajar. Karena Allah menakut-nakuti kita dengan neraka. Malah menjadi tidak wajar Allah menakut-nakuti kita lalu kita tidak takut. Allah ngabibita geraku surga, orang tekabita, kan tidak wajar itu. Dan dalil-dalil mereka jauh lebih kuat kalau menurut saya, karena mereka mengemukakan dalil-dalil para nabi, para rasul yang dalam doanya itu terkesan betul kalau mereka itu sangat mengharapkan surga dan takut dengan neraka. Termasuk nabi pertama Adam, ya, dalam doanya ketika memakan buah khuldi itu apa? Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh kan jelas itu. Andai kata Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang yang merugi. Yang merugi itu nanti di akhirat masuk ke mana? Ya sieun Adam dan Hawa, wajar. Jadi saya bukan mencari yang enteng-enteng, tapi saya yakin dalil ulama fikih jauh lebih kuat. Walaupun idealnya mungkin orang-orang sufi itu ya kalau bisa sampai ke tingkat itu gitu ya. Cuman ulama sufi maupun ulama fikih mazhab yang 4 sependapat bahwa ikhlas itu harus murni lillahi ta'ala, tidak boleh bercampur dengan urusan-urusan duniawi gitu. Karena itu musuh ikhlas yang paling besar adalah riya. Saudaranya riya adalah sum'ah. Ibu pernah mendengar sum'ah? Kalau riya sering ya. Riya sebenarnya sum'ah itu sama dengan riya. Sama-sama pupujian. Cuman kalau riya dari kata ro'a artinya melihat. Jadi sengaja dia mempertontonkan sesuatu untuk dilihat oleh orang lain, ngarah dipuji ku batur. Kalau sum'ah, karena dia yakin seseorang itu tidak melihat waktu dia berbuat, maka dia perlu menceritakan. Maksudnya apa menceritakan? Ya supaya dipuji itu ya. Nah itu sum'ah, dari kata sami'a, mendengar. Dia sengaja menceritakan agar orang lain mendengar dan memuji dia itu. Aduh, tadi malam saya tahajud. Mana nikmat pisan Bu. Belum pernah rasanya saya tahajud sanikmat eta. Bayangkan ku ibu, saya tahajud nepi ka 3 kali ganti sajadah. Kunaon bisa gitu? Nya eta ku nikmat-nikmatna unggal sujud ceurik saya teh. Baseuh sajadah teh, ganti deui ceurik baseuh. Nika 3 sajadah tuh. Riya bukan ini? Riya. Riya. Bisa bukan? Bisa bukan? Bisa tahadus bin nikmah. Di akhir surat Ad-Duha itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Tahadus bin nikmah itu kita menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bagi-bagi kabatur. Itu bahkan diperintahkan. Tapi antara tahadus bin nikmah dengan riya, kade ipis pisan.
Ieu mah bisi ibu teu arapal, saya teh tukang tahajud. Nah itu maksud dari cerita itu. Itu kan ria. Bu, hati-hati dengan SMS. Naon teh? Tahajud call. Kirim kurang teh SMS, ayo tahajud, tahajud, tahajud. Apa maksud kita mengirim itu? Ingin ngajak orang lain ngarah tahajud, oh bagus, bagus eta mah, bagus. Ingin ngasih tahu pada orang lain yang saya teh geus hudang. Saya ya panggertolna tahajud mah, bari geus SMS dikirim mah, sarewe mah teh. Teu tahajud acan. Nah itu udah ria itu. Ya. Jadi hati-hati betul itu ya. Saya ketika di Mekah sering mengingatkan ini karena di Mekah itu iblisnya kelihatannya gararede gitu ya. Aduh alhamdulillah kata seorang jemaah, saya berhasil mencium Hajar Aswad. Lalu ada orang bertanya, kumaha bisa hasil? Jol masa kitu lobana. Nyata saya hari dipikir-pikir mata ke hati itu ku akal deh. Ima pengalaman saya tadi begitu putaran ke-7 pas terakhir saya teh berdoa pada Allah, ya Allah saya ingin sekali mencium Hajar Aswad. Lalu saya pejamkan mata, tiba-tiba saya merasa ada tangan yang memegang tangan saya. Tuturkeun ku saya teh. Begitu dia eureun, si tangan itu menarik saya. Saya buka mata, geus dihareupeun pisan Hajar Aswad teh. Saya kecup Hajar Aswad sampai sepuas-puasnya. Begitu mau keluar, saya pereumkeun deui panon. Datang deui si leungeun teh ngabing-bing deui, tuturkeun ku saya teh. Geus saya di luar we saya teh. Nah, bisa kitu. Cek batur teh pan pada naranya. Nyaeta sage bingung. Buah meureun pedas teh jalma soleh nya mata kitu teh. Eta maksudna mah. Tadi nama mahna teh hayangna batur anu ngomong kitu teh. Nya pantes lah dari dinya mah jalma soleh, tapi batur teu pok wae keheul manehna teh. Tentuna manehna nu pok buah meureun pedas teh jalma soleh mata kitu teh. Berbahaya ini, bisa hancur ibadah ini. Apalagi kalau dia tuh sebenarnya tidak mengalami itu semua. Mencium Hajar Aswad itu ngan ngawadul gitu. Nah ini dalam ilmu fikih disebut sum'ah al-kizib. Sum'ah yang sum'ah nu bohong. Dua dosana teh, kahiji sum'ah, kadua ngawadul. Ngawadul itu tahajud nepi ka basuh sajadah teh wa ngawadul itu teh sebenarnya padahal mah teh tahajud acan. Atau tahajud tapi nepi ka baseuh misalnya itu. Nah itu sum'ah al-kizib itu dua dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, bagi yang mengikuti saya sejak berapa tahun yang lalu lah. Ada mungkin 3-4 tahun yang lalu. Mungkin akan terkesan saya terlalu ngotot Pak, terlalu ngotot mengkritisi program sodakoh gaya seorang ustadz. Ya. Yang dalam sodakohnya itu, dalam ajakan sodakohnya, ayo kita perbanyak sodakoh, barang siapa yang bersedekah, maka Allah menjanjikan Allah akan menggantinya dengan 700 kali lipat. Tah ieu dalilna ayat Al-Qur'anna, tah ieu dalil hadisna. Sekarang orang bersedekah 1 juta mengikuti arahan dari Ustadz itu dengan harapan mudah-mudahan nanti juga Allah akan mengembalikan 700 juta. Paling tidak
dikembalikan, pokoknya leuwih loba lah ti duatan yang disedekahkan. Pertanyaan saya, di mana keikhlasan lillahi ta'alanya? Ada. Maka saya ingatkan pada waktu itu, hati-hati ini, hati-hati. Bersedekah 1 juta dengan harapan nanti kok Allah dikembalikan lagi 700 juta. Jadi ikhlasnya di mana? Saya semakin kencang itu memperkenalkan, mewanti-wanti kita tentang hal ini. Terlebih setelah banyak korban yang ngadu kepada saya. Orang pertama yang mengadu kepada saya itu pasang suami istri. Dia punya anak 2. Yang besar umur 6 tahun, yang kecil umur 2 tahun. Pada masa waktu dia ngadu kepada saya. Ada 4 tahun yang lalu mungkin. Yang menjadi masalah itu anak yang umur 6 tahun itu sakit-sakitan terus. Dibawa ke dokter, bolak-balik rumah sakit, belum juga sembuh. Lalu kata teman suaminya, sok atuh tanya ke Ustad. Mumpung Ustadna aya di Bandung. Nah ini sudah mulai arahan yang ngawur itu. Jelma gering, kita nanya ke Ustad. Ari Ustad ngarti naon urusan penyakit. Saya ini sedang bolak-balik Bu, 2 bulan yang lalu, dari 2 bulan yang lalu bolak-balik masuk ke rumah sakit ke dokter itu. Karena menangani sesuatu yang sedang saya rasakan. Ke dokter saya. Saya nggak akan mencari kiai. Kalau saya mau nanya urusan agama ke kiai. Dulu waktu ngebangun masjid ini pasti dihadirkan arsitek Pak. Memang harusnya. Kata Al-Quran, fas'alu ahla zikri. Tanyalah orang yang punya ilmunya jika kamu tidak tahu. Arsitek ketika sakit pergi ke dokter. Dokter ketika mau bangun rumah nyari arsitek. Ketika rumah dokter dan rumah arsitek itu WC-nya mangpet, apa yang harus dilakukan? Siapa yang harus dihubungi? Panggil tukang sedot WC. WC mangpet, jangan tanya ke dokter. Apalagi nanya ke kiai. Naon ta doa ke WC mangpet? Jangan. Kata Al-Quran, bertanyalah pada yang punya ilmunya, yang ahlinya. Jadi begitu ditanya, langsung dijawab oleh sang ustadz itu. Sodakoh. Cager kira budak. Nanti katanya sodakohnya bisa lewat saya. Karena dia mengatakan nanti bisa lewat saya, maka ibu anak ini merasa perlu bertanya, dasian letik teuing. Berapa ya kira-kira Ustadz ya? Langsung keluar dari mulut Ustadz itu, 200 juta. Allah besar Ustadz. Ya sekarang ibu sudah bawa anak ini ke rumah sakit, ke dokter, sudah berapa bolak-balikan. Kan belum sembuh juga, bakal habis uang sekian. Akhirnya si ibu ini nekat Pak. Memang mungkin ada bocoran kalau ayah si ibu anak ini pengusaha di Bandung kaya. Lalu si ibunya ini dia kemudian mencuri sertifikat di perusahaan ayahnya, digadaikan ke bank. Karena pihak bank itu kenal dengan ayahnya, kenal juga dengan dia. Karena perusahaannya memang menyimpan uang di bank itu, maka dengan cepat keluar cair itu, pinjaman 200 juta itu. Serahkan, mangga Ustadz. Setelah seminggu penyerahan uang itu, anak makin ngedrop. Ya pasti, karena sudah nggak dibawa ke dokter Pak. Dan yakin bakal sembuh. Begitu ngedrop, lari lagi menemui sang Ustadz. Ustadz, budak teh ngedrop. Apa jawab sang Ustadz? Berarti kurang sodakohna. Nah kedasa baraha Ustadz. Keluar lagi angka 1,2 miliar. Jadi ibu sudah mengeluarkan 200, tinggal 1 miliar lagi. Nangislah si ibu anak ini di depan Ustadz itu. Ustadz,
Asal Ustadz tahu 200 juta yang saya serahkan minggu kemarin, itu bukan uang saya Ustadz. Uang yang saya pinjam dari bank hasil menggadaikan sertifikat yang saya ambil tanpa sepengetahuan ayah saya. Lalu saya mau cari 1 miliar lagi dari mana? Ya enggak tahu kata Ustadz itu. Ibu bertanya, saya menjawab. Akhirnya si ibu anak ini mengaku kepada ayahnya, minta maaf, menangis. Ayahnya pun marah. Percuma kamu saya sekolahkan jadi sarjana, kemana otak kamu? Budak kering hayo nanya ke Ustadz terus mengeluarkan dana sebesar itu. Bawa ke rumah sakit kata ayahnya, nanti saya bantu biayanya. Bawa lagi ke rumah sakit ke dokter. Giliran dokter yang memarahi ibu anak ini. Ibu kemana aja selama ini? Anak sudah begini baru dibawa lagi ke rumah sakit. Langsung dicoba ditangani, nggak tertolong, meninggal dunia. Ibu anak ini dengan suaminya 3 kali ke rumah saya. Pertama dengan suaminya, yang kedua ketiga diantar oleh saudaranya. Untuk urusan ini. Nah sejak itulah saya mulai khawatir, jangan-jangan ini bukan satu korban yang sudah korban, ini satu korban ini. Begitu saya sampaikan di beberapa ceramah di khutbah Jumat, makin banyak yang ngadu. Saya juga pernah Pak. Ada di Pusdai itu habis Jumat, saya seorang pengusaha muda, kelilit utang 90 juta gitu. Pusing saya. Maka saya konsultasi sama Ustadz itu. Kata Ustadz itu, sodako kumaha Ustadz? Pan saya teh boga hutang 80 juta can kabayar. Nya ayeuna cenah nginjem deui 10 juta misalnya ke orang lain, tapi jangan dibayarkan, sodakohkeun. Nanti akan dikembalikan oleh Allah. Maka saya pinjam lagi Pak, sodakohkeun. Alhamdulillah nepi ka ayeuna hutang teh jadi 100. Jadi mungkin gedean. Ini banyak. Sekarang kalau ibu ikuti dalam berita, Ustadz ini sudah dilaporkan ke polisi di berbagai daerah oleh mereka yang merasa tertipu, ada yang miliaran dan sebagainya. Sayang ya, sayang, termasuk saya menyayangkan kenapa Majelis Ulama tidak cepat melangkah gitu. Saya pernah menyampaikan ceramah di Majelis Ulama dan saya sampaikan masalah ini dan saya minta Majelis Ulama segera memanggil sang Ustadz dan memberi arahan. Gitu. Majelis Ulama pada waktu itu ya yang hadir ya dalam Semiloka, pada waktu itu acara Semiloka saya diundang. Setuju, ya memang harus kita berikan pengarahan ya. Ini keliru sekali gitu. Di mana letak keikhlasannya? Para ulama sampai berpendapat begini Bu. Nazar tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan dunia. Misalnya begini. Saya bernazar Allah, andai kata anak saya lulus diterima di Fakultas Teknik Industri ITB, karena itu keinginan si anak, saya bernazar Allah akan bersedekah untuk anak yatim 200 juta. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Saya siap untuk bersedekah 200 juta rupiah. Lamun budak diterima di Teknik Industri ITB. Allah, lamun itu mah moal atuh Allah. 200 juta gede atuh. Makanya kalau Allah ingin saya bersedekah 200 juta, budak tarima heula di ITB. Itu naon jeung Allah jadi dagang kieu. Andai kata suami saya berhasil naik jabatan, ini sedang promosi jabatan bulan Desember ini, andai kata berhasil, saya berniat bernazar akan saum sebulan penuh di bulan Ramadan mendatang. Saya mah bekilir deui mah. Bulan Ramadan mah saum Ramadan mah wajib teu kudu dinazarkeun gaya.
Saya akan saum di bulan Januari selama 1 bulan penuh. Lamun salaki berhasil naik jabatan, lamun teu moal atuh. Allah dah, ya makanya kalau Allah ingin saya saum Ramadan sebulan lamanya, sok atuh salaki naik heula jabatanana. Jadi ciga dagang jeung Allah teh kan itu. Tidak boleh kita berdagang dengan Allah, boleh. Caranya dengan menjual dunia untuk membeli akhirat. Lihat At-Taubah 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bukan menjual akhirat untuk kepentingan dunia, dibalik jadinya. Bapak Ibu, supaya tidak terlalu ngahulang, coba baca Quran surat Al-Insan. Mulai dari ayat 5 sampai ayat 10. Ini cerita tentang Al-Abrar, Innal Abrara. Al-Abrar itu orang-orang yang berbuat kebaikan sehingga mereka akhirnya masuk surga. Nah, di ayat 8-nya, kenapa mereka masuk surga? Coba lihat Bu, perhatikan betul ini ayat ini ya. Kenapa mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahli surga? Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antaranya karena mereka sering bersedekah, memberi makan sesuatu yang mereka cintai. Jadi makanan atau uang yang mereka cintai, mereka sedekahkan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan, pada orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan perang. Yang kemungkinan karena mereka jadi tawanan, nggak punya makanan, sehingga mereka sedekah. Lalu lihat di ayat 9-nya. Innama nut'imukum liwajhillah. Ini yang membuat kenapa amal ibadah mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami memberi makan bersedekah ini hanya semata-mata mengharap ridha Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, bahkan ucapan terima kasih pun kami tidak butuhkan. Ini ikhlas namanya. Jadi betul-betul beribadah itu semata-mata mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan sama sekali balasan di dunia. Jelas itu ya Bu ya? Jadi pertanyaannya nanti mungkin, kalau begitu nazar yang benar yang bagaimana? Bukankah nazar itu sesuatu yang baik? Di Quran surat Al-Insan ini juga Al-Abrar itu masuk surga gara-gara yufuna bin nazri. Mereka penuhi nazarnya. Nazar apa yang benar dan baik yang diterima oleh Allah? Nazar untuk kita melakukan ibadah semata-mata mencari ridha Allah. Misalnya gini, ting kunaon ari saya bet hoream-hoream teuing kana tahajud. Sudah diniatkan bangun, sudah bangun sare deui. Sekarang mah gini aja lah. Saya bernazar, Allah, mulai nanti malam selama 1 bulan saya akan tahajud setiap malam. Maka tahajud yang tadinya sunnah menjadi wajib karena saya sudah bernazar pada Allah. Ini yang Allah sukai. Kita mewajibkan sesuatu yang Allah sunnahkan demi ingin kita beribadah. Ya Allah, saya temani hese pisan untuk mau jadi dermawan gitu kan, menolong orang lain. Sekarang saya bernazar Allah, besok saya akan bersedekah sebanyak 200.000 untuk fakir miskin. Saya bernazar Allah. Nah itu yang Allah sukai. Gak ada embel-embel kepentingan dunia, semata-mata ingin beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nazar yang baik dan benar. Sudah 3 tiket yang sudah kita miliki, insya Allah kalau kita miliki ketiga tiket ini, kapanpun kita meninggal dunia, insya Allah kita akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.